Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Mapel kita dari Guru untuk Masa Depanmu. Kita akan membahas mata pelajaran Informatika bab 4 Sistem Komputer kelas 7. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah sebuah kesatuan perangkat yang terdiri atas hardware atau perangkat keras, software, perangkat lunak, dan brainware pengguna. Ketiga komponen ini harus saling mendukung agar sistem komputer dapat berfungsi dengan optimal. Tanpa perangkat keras, tidak ada media fisik untuk menjalankan sistem. Tanpa perangkat lunak, tidak ada perintah atau sistem kerja. Tanpa pengguna, semuanya tidak akan berarti. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware ialah semua komponen fisik pada komputer. Umumnya, hardware terbagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama, perangkat masukan atau input device. Digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Ada beberapa contohnya, yakni keyboard, yakni untuk mengetik teks dan perintah, ada mouse untuk navigasi, scanner untuk memindai dokumen, webcam untuk menangkap gambar atau video, mikrofon untuk merekam suara, joystick biasanya digunakan pada permainan interaktif, dan jenis keyboards ada bermacam-macam seperti QWERTY paling umum, terus ada ergonomis atau bahkan virtual keyboard yang muncul di layar sentuh. Yang kedua, perangkat pemroses atau processing device. Perangkat pemroses adalah otak dari sistem komputer. CPU atau Central Processing Unit terdiri atas ada ALU, Arithmetic Logic Unit, itu melakukan perhitungan logika dan matematika. Ada CU atau Control Unit untuk mengatur dan mengendalikan jalannya proses, dan register untuk menyimpan data sementara selama pemrosesan. Dan kemudian ada RAM, yakni Random Access Memory, yang berfungsi untuk menyimpan data sementara saat program sedang dijalankan. Kemudian ada ROM, Read Only Memory, yakni untuk menyimpan instruksi penting seperti BIOS. Kemudian ada ROM, Read Only Memory, menyimpan instruksi penting seperti BIOS yang dijalankan saat komputer pertama kali menyala. Yang ketiga, perangkat keluaran atau output device. Perangkat ini menampilkan suatu pengeluaran hasil dari proses komputerisasi. Contohnya, monitor untuk menampilkan gambar, printer untuk mencetak data, speaker mengeluarkan suara, proyektor menampilkan visual ke layar besar. Keempat, perangkat penyimpanan atau storage device. Berfungsi menyimpan data secara permanen maupun sementara, yakni ada hard disk drive, kemudian ada solid state drive atau SSD yang lebih cepat dan tahan guncangan. Kemudian ada flash disk dan kartu memori, portable dan praktis, CD dan DVD yang sudah mulai jarang digunakan. Kemudian ada cloud storage seperti Google Drive yang membutuhkan internet. 5. Komponen pendukung. Beberapa komponen lain yang tidak kalah penting, yakni ada motherboard, tempat semua komponen saling terhubung. Kemudian ada power supply untuk menyuplai listrik, ada GPU atau Graphics Processing Units untuk mengelola grafis, kemudian ada kipas dan heatsink untuk mendinginkan perangkat. Perangkat lunak atau software. Jenis-jenis software berdasarkan lisensinya. Jadi software atau perangkat lunak adalah serangkaian perintah atau program yang memberitahu perangkat keras apa yang harus dilakukan. Jenis-jenis software berdasarkan lisensinya, yakni ada freeware yang gratis dan bebas digunakan, ada shareware gratis dalam waktu terbatas, ada open source, kode programnya terbuka dan bisa dimodifikasi, kemudian ada proprietary atau closed source, yakni kode program tertutup dan hanya bisa digunakan sesuai ketentuan pembuat. Berdasarkan fungsinya, software itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem operasi, sistem yang mengatur seluruh kerja komputer. Contohnya, Windows, Linux, Android, iOS, dan macOS. Fungsi dari OS antara lain menjalankan dan mengatur hardware, menyediakan antarmuka bagi pengguna, mengatur file dan sistem penyimpanan, menjalankan aplikasi. Yang kedua ada program aplikasi. Program yang digunakan untuk tugas tertentu. Contoh ada Microsoft Word untuk mengetik, Microsoft Excel untuk mengolah data, Canva untuk desain grafis, Chrome atau Firefox untuk browsing, Zoom atau Google Meet untuk video conference. Brainware, pengguna komputer.
Brainware atau pengguna komputer. Brainware adalah orang yang menggunakan, mengoperasikan, dan mengembangkan sistem komputer. Beberapa contoh dari brainware seperti operator, yakni yang menjalankan sistem, ada programmer, membuat dan mengembangkan perangkat lunak, administrator, yang mengatur jaringan dan sistem, ada end user atau pengguna akhir dari aplikasi. Interaksi antar komponen. Ketiga elemen tadi, hardware, software, dan brainware itu saling terhubung. Misalnya, saat kita mengetik di keyboard atau input, data akan diproses oleh CPU, lalu ditampilkan di monitor, dan bisa disimpan di hard disk. Semua itu hanya mungkin terjadi jika ada sistem operasi dan pengguna yang mengoperasikannya. Sistem bilangan biner. Bilangan biner atau bilangan basis 2. Komputer hanya mengerti angka 0 dan 1. Sistem ini disebut sistem bilangan biner. Setiap data yang kita input akan diterjemahkan menjadi kombinasi dari 0 dan 1 agar bisa diproses oleh mesin. Contoh, bilangan biner 1101 untuk ke desimal. Cara perhitungannya dari sebelah kanan ke kiri. Kita lihat, jadi 1 dikali 2 pangkat 0, angka keduanya adalah 0, berarti 0 dikali 2 pangkat 1, kemudian angka ketiganya adalah 1, maka 1 dikali 2 pangkat 2, dan angka keempatnya adalah 1, maka 1 dikali 2 pangkat 3. Jadi saya ulangi, untuk dari sini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Maka setelah dikali dan dijumlahkan, maka hasilnya adalah 13. Untuk biner 1010 ke desimal maka menjadi 10 dengan cara yang sama, yakni jika dihitung dari sebelah kanan 0 dikali 2 pangkat 0, 1 dikali 2 pangkat 1, 0 dikali 2 pangkat 2, 1 dikali 2 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 10. Setiap 8 bit disebut 1 byte dan bisa mewakili 1 karakter. Kesimpulan, sistem komputer bukan sekedar alat elektronik, tapi sebuah sistem kompleks yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna yang saling mendukung. Dengan memahami sistem komputer, kita tidak hanya bisa menggunakannya dengan baik, tetapi juga bisa membuka peluang untuk mengembangkan teknologi di masa depan. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe untuk terus support channel ini.